Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarni Dutu Tinggi akan menjawab pertanyaan dari Desrianti Mustafa. Pertanyaannya yaitu apa yang dibutuhkan public relation di era sosial media? Yang kita harus miliki di era sosial media yaitu kita harus memiliki kompetensi atau kemampuan di 3 bidang ini, yaitu bidang komunikasi, bidang pemasaran, dan bidang teknologi. Di bidang komunikasi, kompetensi yang harus kita miliki yaitu kemampuan menulis dengan gaya yang kasual masa kini, dan sebuah revolusi lisan yang ditulis. Selain itu juga kita harus pandai berinteraksi dengan konsumen. Dan di bidang pemasaran, kita harus bisa memahami konsep-konsep pemasaran dan lebih mudah berkomunikasi dengan konsumen. Dan kita juga harus belajar mengenal berbagai macam perilaku konsumen dan bagaimana cara kita mendekati mereka. Selanjutnya di bidang teknologi. Di bidang teknologi kita harus terus mengikuti arus perkembangan di media sosial. Misalnya bila sekarang sedang tren Twitter atau Facebook, kita harus terjun langsung ke dalamnya dan harus mengerti bagaimana aplikasi itu bekerja, fitur-fitur apa saja yang terdapat di aplikasi tersebut, dan apa yang bisa kita lakukan pada aplikasi tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Susanti Gobel. Pertanyaannya yaitu, jelaskan bagaimana aktivitas media relation bisa bermanfaat bagi suatu perusahaan atau organisasi. Manfaatnya yaitu yang pertama, membangun pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab organisasi di media massa. Yang kedua, membangun kepercayaan timbal balik dengan prinsip saling menghormati, menghargai, kejujuran, serta kepercayaan. Dan yang ketiga, penyampaian informasi yang akurat, jujur, dan mampu memberikan pencerahan bagi publik. Peranan media relation sebagai bagian dari manajemen perusahaan atau organisasi. Public relation berorientasi pada aktivitas yang dilakukan oleh industri, perusahaan, perserikatan, organisasi sosial, atau jawatan pemerintah untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan maksud menyelesaikan dirinya pada keadaan sekeliling dan memperkenalkan diri pada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitri Arianto akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana strategi pihak humas dalam menjalin hubungan baik dengan khalayak di sosial media. Yaitu dengan strategi untuk menjalin kedekatan dengan media menjadi sebuah langkah yang bisa menciptakan publisitas yang bagus. Dengan adanya hubungan baik dengan media, maka isu-isu negatif yang sedang berkembang tentu dapat diminimalisir. Tidak hanya dengan media, namun juga dengan pihak-pihak eksternal. Hubungan baik ini dapat dikembangkan, baik itu pemerintah, perguruan tinggi, maupun masyarakat. Dengan adanya hubungan baik tersebut, memungkinkan terciptanya kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan dari organisasi pada khususnya, dan juga kepentingan dari publik eksternal terhadap organisasi sendiri pada umumnya. Dan untuk kelompok 5, yaitu contoh kontribusi yang diberikan media dalam bekerjasama dengan publik sehingga citra publik di mata masyarakat terkesan baik. Itu contohnya saja, di setiap kantor itu mereka memiliki website tersendiri untuk diberitahukan kepada masyarakat mengenai informasi apa saja yang dibutuhkan. Bisa saja contohnya itu ada website di Facebook mengenai suatu organisasi tersebut yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Muhammad Rizky Fauzi Mukudompit akan mencoba menjawab pertanyaan dari Melva Binolombangan, yaitu tentang apa yang akan terjadi jika public relation tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Public relation sendiri kan adalah jembatan penghubung antara kerjasama antara suatu organisasi dengan khalayak ramai. Jika suatu public relation tidak sesuai dengan prosedurnya, maka tidak akan terjalinnya saling pengertian atau kerjasama antara suatu organisasi dengan khalayak ramai atau masyarakat. Kemudian timbulnya tanggapan negatif dari masyarakat kepada suatu organisasi yang nanti berdampak pada berkurangnya citra positif suatu organisasi di masyarakat, yang kemudian akan berdampak pada suatu kemajuan organisasi. Oleh karena itu, di sini diperlukannya peran public relation sendiri, yang mana itu public relation sendiri itu harus menciptakan suatu hubungan kerjasama antara suatu organisasi dengan masyarakat, yang mana suatu organisasi itu tidak akan berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari pihak lain. Salah satu adalah dalam hal komunikasi dengan publik yang informatif. Informasi yang disajikan itu harus adil, kemudian menyeluruh dan sempurna berdasarkan fakta yang sebenarnya. Sekian, itu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.